Kembali lagi di Suara Relawan. Hanya di sini suara tidak dibungkam. Wah, ini program lanjutan lah dari kemarin ada, sekarang melanjutkan konsepnya ngobrol sekarang. Kemarin ada literatur, terus Suara Relawan, sekarang ada Suara Relawan versi baru. Sekarang kita kedatangan dari tamu jauh, dari Jepang. Jepang. Oke. Ini adalah relawan yang sudah lama kita tunggu kedatangannya. Udah lama dia nggak datang, pergi jauh. Kemana itu? Oh ya, kenalkan ini adalah Dian Adi Saputra. Oke, salam kenal, saya Tian. Di Jepang berapa tahun? Di Jepang saya 3 tahun ya. Saya dari saya setelah Salah lulus satu dari oke. salah satu SMK negeri di Banyuwangi, Mhm. saya langsung dapat kayak pelatihan gitu, seleksi ke Jepang, dan pada waktu seleksi itu saya lolos, langsung diberangkatkan ke Tangerang. Itu memang kamu mimpi ke sana atau gimana? Kalau masalah mimpi atau cita-cita ke Jepang itu memang ada keinginan, Kak. Memang ada Iya, tapi Da- awalnya saya memang maunya kuliah gitu. Oh gitu. Tapi setelah ada salah satu guru yang kayak ngasih support ke saya, ngasih motivasi, coba aja ini ada jalan ke Jepang gitu, coba ikuti seleksinya dulu. Nanti jika lolos kan kamu sendiri yang ngerasain, kamu bisa memilih sendiri gitu. Dan akhirnya saya ikut, kok lolos gitu. Ini benar-benar kesempatan saya gitu. Akhirnya saya ngikutin alurnya. Kamu dari berapa orang itu yang ikut seleksi buat ke Jepang itu? Itu dari sekolahan. Iya. Dari sekolahan ini seleksi awal dari sekolahan itu ada 50-an orang, Kak. Itu nggak semua orang ikut ya. Memang dibebaskan siapa yang pengen ikut silahkan gitu. Ada 50 orang yang ikut, tapi yang terseleksi itu ada 30-an. 30-an orang yang terseleksi berangkat ke Tangerang. Karena itu masih belum, itu tahap awal seleksi. Nanti setelah nyampe di Tangerang, ada tahap keduanya. Oh, berarti dari sini udah diseleksi, dari sekolah udah diseleksi, dari 50 jadi 30. Terus diseleksi lagi Iya, ke sana. benar. Yang nggak lolos pulang ke sini. Ya, yang nggak lolos Ada berapa? kayak nggak lolos itu saya nggak bisa memperkirakan ada berapa, Kak. Soalnya Banyak kalau berarti ya? udah di Tangerang itu ya, bukan hanya lingkupan dari kabupaten saya doang, seluruh Indonesia itu kumpul semua di sana. Iya, Untuk seleksi tahap akhir ya, bisa dikatakan tahap kedua di situ. Soalnya nanti tahap akhir itu masih ada gitu, nggak hanya di situ doang. Siap. Dan yang paling bahaya ketika ini udah wallahu alam memang itu masalah medical check up gitu. Oh. Itu udah bukan urusan kita, itu urusan yang di atas gitu kan. Kalau Itu masalah seleksinya gimana kesehatan. dia? Seleksinya. Kalau seleksinya sendiri untuk yang kita perjuangkan gitu ya, Kak. Itu ada barbel, terus maksudnya split. angkat barbel gitu. Angkat barbel. Oh. Angkat barbel, terus split sama wawancara. Itu wawancara langsung sama orang Jepang. Oh. Itu berarti sekolah dulu ya, bahasa Jepang itu? Iya. Saya setelah selesai seleksi tahap kedua, itu kan kepilih gitu ya. Kepilih, akhirnya saya dapat grup. Di grup situ kita belajar selama 6 bulan. Itu kalau udah masuk grup, nanti ada tahap seleksi terakhir. Kayak di grup itu nanti akan diseleksi untuk masalah bahasa. Kita bisa menguasainya sampai seperti apa. Misal biasanya satu grup itu ada yang isinya 30 orang, ada yang isinya 10 orang, tinggal melihat sih grupnya itu membutuhkan kapasitas orangnya berapa gitu kan. Ya, dari situ nanti misal 10 orang butuhnya. Jadi diambil waktu seleksi tahap kedua itu diambil 15 orang. Nanti yang 5 orang masih bisa digugurkan. Seperti itu. Serem ya. Jadi kalau sudah gugur nggak dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Bisa dipulangin, ditanyain seperti itu biasanya. Kalau ditanyain, soalnya kan udah tahap kedua udah lulus nih, ya kan? Tahap kedua, aku kira kalau udah tahap kedua lulus ya udah pergi aja, maksudnya ke Jepang. Masih belum sih. Masih belum. Itu masih nanti ada lagi. Tahap terakhir itu tadi kan, misal kita gugur gitu ya, Iya. itu kita akan ditanyain oleh pihak atau LPK yang bersangkutan di sana. Iya. Kamu masih mau melanjutin atau tidak? Seperti itu biasanya. Kalau masih mau melanjutin,
mereka akan berusaha atau berjuang untuk membantu kita gitu Kak. Karena grupnya itu bukan hanya satu, banyak grup di sana. Jadi kalau misal kita di seleksi tahap kedua maupun di tahap terakhir kita nggak lolos, itu kita bisa masuk ke grup yang lain, tapi tetap ikut seleksi lagi seperti itu. Satu grup ada berapa? Satu Kalau grup, kamu yang kalau saya iya, ada 12 orang, tapi yang diseleksi waktu itu 15-an orang. berarti gugur 3 ya. 3, ya. 3. 12 orang itu pergi ke Jepang satu kapal. Maksudnya gini, di sana kan kamu kan jadi pelaut ya. Iya Itu benar, pelaut. itu satu grup itu satu kapal atau dipisah lagi? Dipisah. Karena grup itu kayak melambangkan kita ada di daerah mana gitu. Misal saya sendiri dari Kihoku kan. Jadi saya tinggalnya di daerah Kihoku gitu. Kihoku Mie. Mie itu provinsi, Mie Keng gitu ya. Iya. Kalau Keng kalau bahasa Indonesia sendiri itu prefektur atau provinsi seperti itu. Provinsi. Keng. Saya tinggal di Mie Keng, daerah Kihokucho, kota Kihoku. Kota Kihoku. Ya, jadi di daerah sana saya tempat tinggal. Kenapa namanya grupnya dinamakan Kihoku Mie seperti itu? Oh iya ya, paham. Tapi itu enggak satu kapal kan? Bukan. Jadi itu dalam satu grup itu dipisah berapa kapal? Dalam satu grup itu ada 6 kapal di sana. 6 kapal. 6 kapal dan enggak semuanya itu rata enggak, Kak. Oh, Enggak. Soalnya ada yang satu kapal itu 3 orang, ada yang 1 orang, 2 orang. Beda-beda. Tinggal minat dari kapalnya sendiri. Pemilik kapalnya itu mintanya orang Indonesianya berapa orang. Kalau di kapal saya sendiri per tahun itu 1 orang. Oh, per tahun 1 orang. Iya. Berarti kamu tuh yang masuk satu kapal itu? Iya, sendiri. Tapi masih ada mas-mas saya di atas. Oh, itu seperti belum masih ada. Oh, iya. Jadi kayak per tahun kan kita ngambil orang Indonesia 1 orang. Jadi masih ada turunannya terus gitu loh, Kak. Oke. Tapi setelah semenjak corona ini, Kak, serius, orang Jepang itu benar-benar kayak bingung. Kenapa? Ya karena ketika dia kehilangan satu awak kapal atau orang yang kerja di kapal itu tadi, dia akan merasa kayak dia kehilangan yang tadinya dia harus pendapatnya sekian, dia malah pendapatnya sekian, seperti itulah. Oh intinya. gitu. Iya. Itu saya menyayangkan hal seperti itu. Berarti corona itu berdampak juga ya? Iya, berdampak sekali. Yang di kapalmu ada nggak yang kena? Alhamdulillah nggak ada yang kena. Nggak ada ya? Aman semua. Katanya kalau kena itu jadi omongan ya? Jadi gimana? Benar. Jadi omongan ya, jadi omongan masyarakat juga seperti itu. Malah ya saya bukannya jelekin adik atau mas saya ya. Memang di sana kemarin ada kejadian, memang kan kalau kemana-mana dilarang gitu ya. Kalau di sana adik saya ketahuan habis keluar dari daerah yang ya cukup jauh dari tempat tinggal saya gitu kan. Ketahuan, akhirnya dia dimarahin karena ya itu tadi, kecemasan orang kapal itu, dia juga harus menjaga nama atau wibawanya nama kapal tersebut gitu loh, Kak. Karena kapal yang saya naiki adalah kapal pribadi miliknya sendiri gitu. Bukan perusahaan. Bukan perusahaan. Rata-rata kalau di Jepang itu milik pribadi, Kak. Milik pribadi. Jadi karena kecemasan dia sampai bener was-wasnya itu, mereka menjaga keamanan atau kesehatannya itu bener-bener kayak gimana? Iya. Bener-bener dijaga lah intinya. Bener dijaga ya. Kalau ketahuan dia malu pasti ya. Malu yang di sana itu budaya malunya tinggi kan. Bener ya, budaya malu itu sangat tinggi dia. Gimana di Jepang? Kamu di mana? Di Kihoku. Daerah Kihoku. Kihoku itu seperti apa daerahnya? Ya, kamu gambarin seperti apa? Jangan bilang ya bahwa Jepang itu kota yang besar, indah. Ya benar, kota yang besar, indah, bersih itu benar. Tapi juga ada namanya desa gitu. Itu Kyoku itu kan kota katamu tadi. Kyoku kota. Apa kayak kabupaten gitu? Maksudnya? Iya, sejenis kabupaten seperti itu, Kak. Pinggiran tapi gitu. Tapi saya daerah Kyoku, tapi desanya Kinagashima. Saya tinggal di daerah Kinagashima, desa Kinagashima gitu. Itu pinggiran banget ya? Pinggiran banget. Saya kalau bisa dikatakan desa sekali. Itu dekat dengan laut? Iya, saya dekat sama laut sekali. Gimana di sana? Bersih? Budaya bersihnya, aku baca-baca ya. Di sana itu kalau udah ada pertandingan bola, stadion itu pasti bersih. Mau dia itu ikut bersihin gitu loh, katanya gitu.
Bener apa enggak sih? Aku pengen konfirmasi kayak gitu. Kalau untuk masalah stadion, saya belum pernah datang ya. Iya. Cuma untuk penggambaran di lingkungan lah, Iya. di lingkungan daerah sana Jepang tinggal tuh memang benar-benar bersih, Kak. Untuk pembagian sampah pun ada harinya. Wih. Maksudnya waktu pembuangannya itu Kita nggak boleh sembarangan buang hari ini gitu nggak? nggak bisa. Itu kalau misal kita punya sampah, kita harus menyimpannya terlebih dahulu di rumah terlebih dahulu. Gila. Kita taruh di rumah, nanti pas waktu pembuangannya kan hari Senin sama Kamis gitu kan. Itu boleh dikeluarin. Dan tempat sampah di luar pun digembok, Kak. Jadi nggak bisa sembarangan orang masukin ke tempat sampah. Yang gitu. buka itu tukang sampahnya. Ada bagiannya sendiri, kayak apa ya? Dia ditanggung jawabin untuk megang kuncinya seperti itu. Oh, itu pun dibuka pas jadwalnya. Pas jadwalnya. Misal hari Senin ini ya, kita buang sampah gitu. Berarti pagi udah jam 5 atau jam 6 itu udah dibuka itu gemboknya. Jadi kita buangnya itu pas hari pagi itu. Dan itu bentar. Maaf. Ada yang lupa nggak? Misal ya, aku lupa buang sampah gitu. Ya udah terpaksa kita harus simpan di rumah 2 minggu. Ya kan seminggu kan dua kali. Jadi kita nunggu hari berikutnya. Saya pernah itu, Pak. Pernah saya. Ya gimana ya, bau juga. Itulah orang Indonesia. Orang Jepang nggak mungkin tuh. Enggak Mereka sangat mereka disiplin sekali, kan. Iya bener. Disiplin. Kalau lupa dan apa ya, orang Indonesia sendiri tahu kan kalau makannya suka yang basah-basah dan lain sebagainya ya. Jadi ya baunya kadang ingatnya dari situ. Iya. Dan hebatnya lagi orang Jepang itu dia memilah sampahnya. Sampah itu udah dipilah kayak yang botol, kaca dan lain sebagainya itu nggak bisa dicampur dengan sampah yang harus dibuang di tempat sampah. Oke, dipilah kan? Iya. Botol sendiri, terus basah sendiri. Tapi kan naik truk sampahnya kan jadi satu dia. Enggak, beda. Jadi untuk pengambilan botol, terus kaleng, terus kaca-kaca itu ada sendiri nanti, Kak. Itu harinya saya nggak tahu, tapi untuk pembuangannya biar setiap hari bisa itu. Oh, kalau yang seperti itu, botol-botol apa gitu. Setiap hari buang kita bisa. Keren. Di sana gimana lingkungannya? Maksudnya bukan maksudnya kalau di sini kan ya ramah-ramah kayak gitu. Di situ orangnya gimana? Mereka juga orangnya ramah. Kayak hormat juga. Kita kalau ketemu orang pasti harus salam. Oh, harus salam. Memang seperti itu. Kalau corona gimana? Kalau corona, semenjak corona saya memang nggak pernah keluar ya. Oh, nggak boleh. Saya nggak pernah keluar saya. Nggak pernah keluar itu karena takut atau? Ya memang ada larangan dari ada larangan. Atasan saya itu. Jangan keluar ya, nanti takutnya seperti ini terjadi sesuatu seperti ini. Dia safety sekali, Kak. Oh, benar. Kalau untuk masalah kesehatan dia itu benar-benar safety orang Jepang. Orang safety ya. Iya, saya di kapal pernah itu kebentur, Kak. Jadi ini masih ada bekasnya di sini nih. Gila. Ini itu. Iya ini. Ini gara-gara waktu itu saya kan ada ombak kan besar sekali kan. Ombak besar, airnya masuk semua ke dalam kapal dan karena saking besarnya tadi dia bawa arus. Saya terbawa arus lalu kepala saya kebentur ke tiang siku seperti ini. Kebentur. Iya, keluar. Saya aja nggak kerasa itu, Kak. Kalau nggak dibilangin adik saya. Itu kenapa, Mas? Kok kepalanya berdarah gitu. Langsung sama orang Jepang lihat kan. Udah kamu ke sana. Saya langsung suruh istirahat. Istirahat. Iya, langsung diperban, diapain. Berarti di tuh peralatannya tentang lengkap ya. Semua lengkap. Dan kalau misal memang ada yang parah, itu bakal dijemput sama helikopter. Gila. Serius, misal ada yang sesak nafas atau yang benar-benar membutuhkan pertolongan itu loh, Kak. Dia akan dijemput oleh helikopter. Terus helikopternya mendarat di mana? Ya di atasnya kan, nanti ada tali yang kayak bawa gitu loh biasanya, tali ke atas. Gila. Itulah orang Jepang ya. Gila. Hebat memang. Dan kapalnya juga bersih loh. Serius enggak, Bang? Bersih sekali. Setiap hari itu pasti dibersihin atau? Kalau masalah bersih itu biasanya kita waktu mau sandar itu pasti nyuci kapal. Oh, seperti itu. Waktu sandar nyuci kapal. Intinya selesai mancing lah. Selesai mancing kan saya di kapal pancing. Nah, gitu. Iya. Dian itu ada di kapal mancing ya. Iya, saya memang lulusan dari pelayaran perikanan kan. Pelayaran perikanan, dia itu
Mancing, setiap harinya mancing ya? Setiap hari mancing. Setiap hari. Jam Tapi kerjanya? nggak setiap hari loh Kak. Soalnya kan lokasi memancingnya itu juga membutuhkan waktu. Kadang Oh, ada yang membutuhkan 1 hari, 2 hari. Kadang cepat juga ada 1 jam itu udah tempat mancing di tempat posisi kita mancing lah. pokoknya kamu pergi dari pelabuhan Mm-mm. itu nggak langsung mancing kan? Kita cari Nggak, dulu, cari titiknya dulu. ya kalau untuk titiknya biasanya kan kita ada calling gitu kan. Ada Oh, kan bagian yang calling sendiri itu. hmm, Kalau di sana sistemnya itu konsisten, terus adil. Karena apa? Sekali ada orang mancing ini ya, mm-mm. orang mancing dapat banyak, itu pasti akan disiarin langsung. Jadi teman-temannya itu tahu semua dan dia akan berangkat ke tempat lokasi temannya tadi yang nama mancing banyak. Padahal mereka itu anu ya, kompetisi kan? Kompetisi juga, Gim- serius. Tapi dia adil gitu loh Kak. Dia Gimana ya? melakukan kompetisi, tapi dia adil, Iya, berlomba dengan jujur. Beneran itu. bahkan katanya eh, sampai harga daging itu juga di ini ya, dikontak juga ya. Benar. Misal dia mendapatkan kita bongkar nih ya, Ya ikan bongkar. kita bongkar. Itu pasti penghasilan atau apa da, uang yang keluar lah intinya ya. Hmm. Uang yang keluar itu langsung akan tertera itu, Kak. Iya. Langsung disiarin ke teman-temannya sekarang. Misal kapal saya namanya Kue Maru kan. Itu apa disiarin ada bagian namanya Museng Shitsu, bagian penyiaran kan. Hari ini kapal saya dapat mancing sekian kayak gitu. Apa dapat penghasilan sekian. Seperti itu, Kak. Nanti kalau besar, teman-temannya pada merapat juga Mm-mm. mau buru-buru ngejual gitu. Iya, kalau misal pada waktu lelang ikan itu harganya mahal, Mahal. itu teman-teman juga bakal kembali ke apa pelabuhan untuk jual ikannya langsung. Ikan apa dia? Ikan cakalan sih. Cakalan. Saya ambil ikan cakalan sama tuna di sana. Oh, Itu yang sering selain kita itu pancing. pasti dapat itu ya? Atau gimana? Kalau memang kita kan nama kapal saya kan pull and land atau kapal kapal cakalan gitu ya. Jadi Hmm. rata-rata mancingnya memang ikan cakalan, Kak. Oh. Kalau ikannya macamnya banyak sekali, tapi Mm-mm. kan beda beda kapal sendiri. Kayak ada kapal longline, dia pasti mancingnya pakai apa? Mancing ikan tuna kayak gitu. Jam kerjanya gimana kayak gitu? Jam kerjanya hitungannya itu ya kalau kalau saya udah kerja itu mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Hitungannya itu. Iya, bayangkan kalau musim panas. Iya katanya di situ lebih panjang ya. Iya, saya kalau udah musim panas itu paling saya benci, Kak. Sebelum musim panas itu berapa jam kira? Sebelum musim panas itu ini normalnya ya, kayak misal saya baru pertama kali, saya kan juga dapat libur 3 bulan Kak di sana. Jadi Oh, setelah libur itu bulan 2 biasanya, bulan 2 saya mancing, apa kapal berangkat, itu masih jam berapa ya? Jam 5 mungkin Kak. Jam hmm, 5 itu baru saya mancing, apa kayak persiapan iya gitu. iya. Jam 5 sampai nanti kembali jam 5 lagi, 5 Jam sore 5 12 gitu. Itu normalnya. normal. Normalnya. Belum musim dingin, apa musim Musim panas. panasnya. Kalau musim panas, Kalau musim panas saya bisa bangun jam 3 subuh itu, heeh. malamnya sampai jam 8 malam. Itu belum selesai. Karena orang Indonesia kan bagiannya di bawah. Biasanya tidur sampai jam 12 malam. Jadi kalau dihitung tidur sendiri itu 1, 2, 3 jam. 3 jam dia. Iya 3 jam Kak tidur. Terus, Malah pernah saya 2 hari nggak tidur. Selagi ikannya banyak. oh gitu ya. Apalagi Kalau musim banyak. kalau ikan banyak nggak boleh tidur, Nggak bisa tidur. nggak Soalnya bisa kan tidur. proses pendinginan ikan. Oh, Karena kalau ikan udah masuk ke palka tadi, heeh, palka tahu iya ya Kak, palka kan. iya Masuk ke palka, itu kan apa darahnya kan kotor kan. iya. Jadi kita harus buang darah yang kotornya, kita ganti air yang baru, air pendingin yang baru. Oh Mereka nggak gitu. pakai es batu enggak, tapi pendinginan air antara air payau lah intinya. Hmm. Air tawar sama air laut jadiin satu. Oh Pendinginannya berarti seperti itu. bawa bawa dari anu itu ya. Bawa dari Untuk air tawar iya ya. air tawar. Air tawar yang pertama kita bawa dari pelabuhan. Mm. Tapi kalau kita kehabisan air tawar, kita pakai apa namanya mesin pengubah air laut menjadi air tawar. Oh, Pakai itu. Alatnya canggih juga guys. ada. Malah 2 buah. Iya. Gila. Keren Serius. keren. Luar biasa Jepang. Kemudian ada rapid fire test. Rapid fire question. Jadi kamu tinggal pilih
ada 2 pilihan nih. Iya. Misal nih ya, aku sebutin ya, buku atau film. Kamu pilih yang mana? Lebih pilih yang mana gitu. Ini ada 10 atau 11 pertanyaan lah. Iya, iya. Oke, siap. Boleh. Siap. Ini nggak ngerti dia. Iya, iya, siap, Oke, siap. siap. Benar nggak? Siap. Ini harus cepat jawabnya. Iya, terserah kamu. Oke, oke. Boleh sambil mikir juga boleh. Oke, siap. Buku atau film? Buku. Pinjam atau beli buku? Beli buku. Gratisan atau diskonan? Gratisan. Pilih pinjam di perpus atau beli di toko buku? Pinjam dari perpus. Meminjamkan atau dipinjamkan? Apa? Apa? Dipinjamkan. Apa yang meminjamkan? Nggak tahu. Dipinjamkan. Dipinjamkan. Buku fisik atau e-book? Apa? Buku fisik. Fisik. Ilmu atau pengalaman? Pengalaman. Duit banyak. Dua-duanya penting ya. Duit banyak atau teman banyak? Teman banyak. Tidur atau main? Aduh, ini jawaban yang sangat sulit ini. Tidur atau kamu? Tidur. Tidur aja wis. Jepang atau Indonesia? Indonesia. Relawan atau pelaut? Relawan. Oke, kita bahas ya. Jawaban pasti dari saya. Oke. Kenapa milih Indonesia daripada Jepang? Karena memang saya lahirnya di Indonesia ya. Iya. Saya padahal kan di sana kan bagus gitu. Terus tertata rapi gitu kan. Kenapa kamu milih Indonesia yang? Ya, saya jelasin ya Kak. Iya. Saya karena lahir di Indonesia, saya dibesarkan di Indonesia. Sebenarnya target saya ke Jepang itu untuk pengalaman saja sih. Karena apa? Karena negaranya yang disiplin, bersih dan lain sebagainya. Saya mengambil pengalamannya yang bisa saya terapkan ke Indonesia gitu. Oh, mantap. Dan memang di sana itu saya bukan benar-benar target saya pengen ke Jepang gitu. Tapi ini mungkin bonus ya. Bonus saya atau memang rezeki saya berangkat ke sana, sehingga saya bisa mendapatkan modal terus bisa untuk sukses ke Indonesia. Mantap. Kenapa milih relawan daripada pelaut? Ya, pelaut itu berat. Serius nggak bohong saya. Berat pelaut, apalagi di pelaut perikanan ya ini. Ngomong perikanan di perikanan kan. Iya. Kalau relawan tuh menurut saya itu segalanya gitu. Iya. Bahkan presiden pun menurut saya di atas relawan. Relawan tuh di atasnya presiden ya gitu kan Kak. Iya. Karena apa? Relawan juga bisa jadi presiden juga bisa jadi relawan. Ya. Orang tua pun juga relawan, dia sudah melahirkan kita selama karir tertinggi itu memang relawan. Relawan, bener. Relawan itu segalanya. Relawan itu memberi, bukan meminta. Wah, iya kan? Relawan itu memberi. Quote, relawan itu memberi dan bukan meminta. Di relawan sendiri tuh ada kebahagiaannya sendiri. Kita menjadi relawan, dia akan memiliki kebahagiaan sendiri karena tadi memberi kan. Kita akan memiliki kebahagiaan sendiri di sana itu. Oh ya, ngomong-ngomong relawan, kamu pernah ikut VCP nggak? Kalau VCP saya belum pernah. Belum pernah? Iya. Oh ya. Makanya itu saya sangat penasaran nih Kak. Soalnya awal VCP itu pas kamu ke Jepang kalau nggak salah. Iya, saya selama kegiatan besarnya RLI itu saya udah nggak ada di sini gitu loh Kak. Meskipun saya memang relawan udah ikut berjuang lama gitu ya di sini. Iya. Pertumbuhannya juga. Awal VCP itu ya, aku pertama dulu di ruang tengah itu kita buat apa namanya gitu. Jadi usul VCB coba gitu, voluntary seperti capacity building. Jadi untuk peningkatan kapasitas relawan gitu. Biasanya kita nginep di awal tuh di sini. Iya. Gitu. Tapi semakin ke sini kita kemas jadi kemana-mana gitu. Jadi sekalian kita hiburan gitu ya? Iya, sekalian kita liburan. Nah, tahun ini ada di Pulau Tabuan. Wah, Pulau Tabuan itu udah pernah tahun berapa ya? Lupa. 2019 apa? Itu keren. Sumpah, kita bisa lihat sunset. Iya, benar-benar. Selain dapat ilmu, kita juga dapat hiburan gitu. Iya. Karena konsepnya memang begitu gitu. Selain meningkatkan kapasitas, nah kamu kan pilih pengalaman tuh. Iya.
di sana juga nggak hanya dapat ilmu tapi dapat pengalaman juga. Tuh. Oke, teman-teman, terima kasih. Dian, Ya, mungkin kita akan bahas lagi tentang Jepang ke depan. siap. Oke. Boleh. Mungkin ini akan berseri gitu. Iya. Boleh, Sementara boleh. kita cukup dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di Suara Relawan Blok Oke, kalau Di sini misal ada yang mau tanya Oh atau ya, pengen tanya lebih jelas tentang tentang Jepang bisa nanti di komen kolom ya. komentar Dian akan jawab di podcast selanjutnya. Siap. Suara Relawan hanya Hanya di di sini sini suara suara tidak tidak dibungkam.